Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Hera selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisa laporan keuangan. Baik, kami dari kelompok 9 izin presentasikan hasil dari analisa laporan keuangan terhadap dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas pada kayu lapis Indonesia 4 sampai Mei 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 6322153 dan kemudian ada teman saya Paskalis Putra Jaili di NIM 632307110. Kemudian ada Delviana Citra di 6323105. Langsung saja di poin slide pertama ialah saya akan menjelaskan dari latar belakang industri valuta memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Persaingan industri menuntut perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat. Laporan keuangan menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen atau self owner. Dari analisa rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan. Kemudian Januari 2024 sampai Mei 2024. Next. Kemudian di sini ada 4 rumusan masalah yang kami akan analisa. Yang pertama ialah bagaimana tingkat likuiditas perusahaan, kemudian bagaimana tingkat solvabilitas perusahaannya, kemudian bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan, dan bagaimana kondisi kesehatan keuangan perusahaan berdasarkan analisa rasio. Next. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisa likuiditas, yang kemudian untuk menganalisa rasio solvabilitas, untuk menganalisa rasio portabilitas, dan mengetahui kondisi kesehatan keuangan PT Kayu Lapis Indonesia. Kemudian sub 5 akan dijelaskan oleh teman saya Paskalis Putra. Silahkan dan perkenalkan diri. Oke, selanjutnya akan saya lanjutin. Perkenalkan, nama saya Paskalis Putra Jayadeli dengan NIM 632230710. Landasan teori. Di sini ada sebanyak 3 landasan teori. Satu ada rasio likuiditas. Ini current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Terus ada yang kedua rasio solvabilitas atau debt to asset, rasio debt to equity ratio, dan yang terakhir rasio profitabilitas. Ada net profit margin, return on asset, dan return on equity. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian di sini ada sebanyak 3. Menggunakan ada jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Kedua, objek penelitian PT Kayu Lapis Indonesia, periode penelitian Januari Mei 2024. 3, sumber data laporan posisi keuangan, laporan laba rugi. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas untuk dari bulan Januari sampai bulan Mei, di sini dia current rasionya masih tergolong baik. Quick ratio mengalami penurunan tajam pada Maret sampai April, dan cash ratio berada pada tingkat rendah. Likuiditas cukup baik, namun kas perusahaan masih terbatas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Citra, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Delviana Citra dengan NIM 6323105, yaitu di sini ada rasio solvabilitas. Itu bisa dilihat dan ada DAR berada pada tingkat yang sangat tinggi. Terus yang DAR-nya yaitu jauh melebihi standar yang baik. Yang ketiga ada struktur modal perusahaan masih didominasi oleh utang. Next. Dan ada rasio profitabilitas. Itu bisa dilihat dari sini. Profitabilitas
profitabilitas mengalami penurunan. Itu ada perusahaan mengalami kerugian pada bulan Maret dan Mei. Efisiensinya biaya operasional masih perlu ditingkatkan. Next. Yaitu ada pembahasan. Yang pertama ada likuiditas, yaitu current ratio menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek masih baik. Yang kedua ada equity ratio dan cash ratio menunjukkan kas belum mencukupi untuk memenuhi kewajiban cepat. Yang kedua ada solvabilitas, yaitu tingkat ketergantungan terhadap utang sangat tinggi dan risiko keuangan perusahaan masih besar. Yang ketiga ada profitabilitas, yaitu penjualan mengalami peningkatan, laba perusahaan belum stabil, terjadi kerugian pada bulan Maret dan Mei. Next. Dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada likuiditas perusahaan cukup baik, namun kemampuan kas masih rendah. Yang kedua ada solvabilitas menunjukkan perusahaan sangat tergantung pada utang. Yang ketiga ada profitabilitas berfluktuasi dan mengalami kerugian pada beberapa bulan. Yang keempat yaitu secara keseluruhan kondisi keuangan perusahaan masih memerlukan perbaikan, terutama dalam pengelolaan utang dan efisiensi biaya operasional. Baik, berikut presentasi dari kelompok kami, analisa laporan keuangan terhadap rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas pada PT KAI Lapis Indonesia periode bulan Januari 2024 sampai dengan Mei 2024 yang presiden saya sendiri Yusuf, kemudian teman saya Paskalis, dan satu lagi Delvina Citra. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.